Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, dan ikuti protokol kesehatan yang ada untuk kondisi saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang peluang lanjutan dari minggu lalu, yaitu materi tentang kejadian majemuk. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu peluang, apa itu frekuensi harapan, dan juga apa itu komplement suatu kejadian. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Nah, langsung saja. Tidak usah basa-basi. Kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan dan atau di sini disebut konjungsi, dilambangkan dengan irisan, serta atau yang disebut disjungsi dengan dilambangkan dengan gabungan. Dalam kejadian majemuk ada beberapa pembagian dalam materi tersebut. Di antaranya yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat. Nah, berikut adalah beberapa pembagiannya. Nah, yang pertama yaitu peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain, tidak saling terkait atau tidak mempunyai irisan, dan dirumuskan sebagai berikut ini. Di sini rumusnya yaitu peluang A gabungan B adalah atau sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, itu rumusnya. Agar lebih mudah untuk memahami, langsung aja kita masuk contoh soal seperti biasa. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya disebutkan yaitu pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Nah, kita masuk untuk diketahuinya. Di sini kita lambangkan A yaitu 1 untuk mata 1 dan B dilambangkan untuk 3, mata dadu 3. Nah, untuk 1 ini dilambangkan untuk mata titik sampelnya adalah 1 karena jumlahnya hanya 1, dan juga untuk titik sampel B juga 1 karena ruang sampelnya hanya 1 ya. Nah, 1. Nah, maka dapatlah kita rumuskan seperti ini. Rumus sebelumnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, peluang gabungan A dan B itu di sini dapat dilihat 1/6. Nah, kenapa 1/6? Karena tadi titik sampelnya atau ruang sampelnya itu hanya satu jumlahnya per 6. 6 itu adalah mata dadunya atau jumlah ruang sampel seluruhnya. Maka kita buat peluangnya hanya 1/6. Dan juga B begitu juga 1/6. Nah, kita jumlahkan saja dan hasilnya 2/6. Terus kita sederhanakan, dapatlah hasilnya 1/3. Nah, seperti itu untuk peluang kejadian saling lepas. Nah, lanjut. Yang kedua adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Untuk dua kejadian sembarang A dan B pada ruang sampel S, berlaku rumus sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, di sini adalah rumus umumnya. Nah, langsung saja kita langsung masuk contoh soal. Dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya matematika dan bahasa Inggris. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai
matematika atau bahasa Inggris. Nah, kita jawab dengan kita buat diketahui dulu ya. Diketahui bahwa jumlah siswanya tadi adalah 45 dalam satu kelas, dilambangkan dengan NS. NS ini adalah sampelnya, sampel keseluruhan ada 45 siswa. Dan yang suka matematika dilambangkan dengan NM, M untuk matematika. Yang suka matematika tadi ada 28 siswa. Suka bahasa Inggris dilambangkan dengan NB, B untuk bahasa Inggris, yaitu ada 22 siswa. Dan yang suka kedua-duanya dilambangkan dengan N, M irisan B, di mana adalah 10 siswa yang suka kedua-duanya. Langsung aja kita jawab. Nah, di sini rumusnya itu adalah PM gabungan B adalah PM ditambah PB dikurang PM irisan B. Nah, rumus sebelumnya tadi kan AM sama B ini adalah A sama B. Nah, sini kita ikuti aja dengan diketahui tadi, kita sesuaikan saja. Maka di sini M dan B. Nah, untuk peluang M tadi 28/45. Nah, kenapa 28/45? Di sini yang suka matematika ada 28 siswa atau 28 orang. Nah, per 45 yaitu jumlah keseluruhan siswa dalam satu kelas. Maka peluangnya itu ada 28/45. Ditambah untuk yang PB atau peluang bahasa Inggris sama juga. Jumlah yang suka bahasa Inggris ada 22 siswa. Kita masukin aja 22 siswa per 45 siswa dikurang PM irisan B. Yang suka kedua-duanya ada 10/45. Ya udah, kita jumlahkan aja seluruhnya. Dapat hasilnya adalah 40/45. Kita sederhanakan menjadi 8/9. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Maka dirumuskan sebagai berikut ini. PA irisan B adalah PA dikali PB dan PA irisan B adalah PA dikali PB aksen. Nah, langsung saja masuk contoh soal agar lebih mudah dimengerti. Dalam sebuah kotak ada 7 bola kuning dan 3 bola biru. Diambil 2 bola satu persatu. Nah, hitunglah peluang terambil keduanya kuning jika A dengan pengembalian dan B tanpa pengembalian. Maksud di sini pengembalian bola ya. Nah, langsung aja kita jawab. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi kotak A dan kotak B. Untuk menjawab soal yang A, kita hiraukan dulu ya kotak B, kita fokus ke kotak A. Tadi dibilang di soal bahwa diambil 2 bola satu persatu. Nah, dengan pengembalian ya. Nah, di sini ada Romawi 1 dan Romawi 2. Nah, untuk Romawi yang satu ini adalah lambang untuk pengambilan bola untuk yang pertama, dan Romawi yang kedua untuk pengambilan bola yang kedua. Kan tadi sudah disebutkan bahwa di soal mengambilnya satu persatu untuk 2 bola kuning. Nah, untuk pengambilan pertama tadi, misalnya kita dapat bola kuning tadi kan, yaitu kalau bola kuning peluangnya adalah 7/10, karena kan bola kuning ada 7 ya kan, dan juga ada 10 bola dalam satu kotak digabung dengan bola biru tadi, ada 3 bola biru kan, jadi jumlah keseluruhannya adalah 10. Jadi peluang pengambilan yang pertama adalah 7/10. Begitu juga yang kedua, pada pengambilan kedua, setelah kita mengambil bola yang pertama tadi ya kan, kita masukkan bolanya lagi, karena diketahui tadi dengan pengembalian. Maksud dengan pengembalian bola tadi ya, setelah kita ngambil bola yang pertama, kita kembalikan lagi di dalam kotak gitu. Jadi jumlahnya tetap 10. Dalam satu kotak ada 10 bola, dan juga masih ada 7 bola kuning.
Jadi peluang pengambilan yang kedua untuk bola kuning tetap 7/10. Nah, kedua peluang ini kita masukkan ke rumus tadi, bahwa 7/10 dikali 7/10 hasilnya adalah 49/100. Nah, jadi dengan pengembalian bahwa soal yang A itu peluang terambilnya bola kuning adalah 49/100. Kita masuk yang ke B. Yang ke B tadi diketahui dengan tanpa pengembalian bola. Nah, maksudnya di sini saya jelaskan. Tadi untuk pengambilan pertama bola kuning, nih udah kita ambil nih dalam kotak kan, dalam kotak kita udah ambil bolanya satu, bahwa peluang untuk bola kuning adalah 7/10, ya kan? Nah, bolanya tetap kita tahan nih. Untuk pengembalian kedua, bola yang kita tahan tadi tidak kita masukkan, ya jumlahnya berkurang. Nah, ini dia untuk ilustrasi kotak B. Bolanya berkurang, jadi isi dalam kotak tersebut ada 9 bola, karena 6 ditambah 3 adalah 9. Dan bola kuning tersebut jumlahnya berkurang 1 menjadi 6. Yang biru tetap 3 ya. Jadi bahwa kotak kuning, maksudnya bola kuning dalam kotak B itu 6/9 untuk peluang bola kuning terambil. Langsung aja kita masukkan dalam rumusnya, yaitu 7/10 dikali 6/9 adalah hasilnya 42/90. Nah, itulah hasilnya untuk peluang. Lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu peluang bersyarat. Peluang suatu kejadian jika diketahui peluang kejadian lain yang lebih dahulu terjadi. Nah, di sini dirumuskan bahwa peluang A/B yaitu peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, di mana P A/B adalah peluang kejadian bersyarat A dengan syarat B juga ikut terjadi. Nah, begitu maksudnya. Peluang A ini syaratnya B juga ikut terjadi. Nah, langsung aja deh masuk ke contoh soal biar ngerti. Baik, contoh soal. Sebuah kartu diambil dari 8 kartu identik yang dinomori 1, 2, 3 sampai angka 8. Nah, maksudnya sini ada kartu identik, kartu yang sama, tetapi dinomorkan, ditulis nomor angka 1 sampai 8. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah kartu yang terambil bernomor prima jika diketahui kartu yang terambil bernomor ganjil? Nah, agak sedikit bingung nih ya soalnya. Langsung aja kita jawab. Untuk nomor ganjil kita lambangkan dengan A, untuk nomor prima kita lambangkan dengan B. Nah, untuk nomor ganjil pada ruang sampel kartu 1 sampai 8 itu terdapat nomor 1, 3, 5, 7 sesuai dengan ganjil ya. Dan untuk nomor prima pada ruang sampel kartu identik tadi, nomor prima di sana terdapat nomor 2, 3, 5, 7 sesuai angka prima yang kita ketahui. Dan untuk A irisan B atau A dan B adalah nomor 3, 5, 7. Nah, kenapa 3, 5, 7? Irisan itu adalah ketika suatu anggota itu dalam keadaan sama gitulah ya. Di ganjil anggotanya juga ada, di prima juga anggotanya ada. Maka diambillah anggota yang serupa gitu, yang sama. Beda dengan gabungan ya. Kalau misalnya gabungan itu semuanya dimasukin, digabung gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi sudah diketahui ya. Peluang A/B yaitu peluang A irisan B dibagi dengan PB atau per B. Nah, langsung aja kita masukin. Tadi kita ketahui bahwa untuk irisan A dan B ini ya, A irisan B ini, peluang A irisan B itu di sini ada 3 sampel. Ya, 3 sampel. Maka kita tulis di sini 3. Dan untuk peluang B di sini jumlahnya ada 4 sampel, 4 titik sampel. Maka kita tulis 4 di sini. Nah, begitu. Nah, itu untuk peluang bersyarat. Baik, sampai di sini aja untuk materi kali ini.
Apabila Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Mungkin Bapak ada salah dalam pengucapan dan juga dalam tampilan untuk memamerkan materinya, menjelaskan materinya. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, bisa tanyakan ke Bapak melalui via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.